yang lagi mahal dia udah dulu dia mantan pacar dulu ada Quran seperangkat alat sholat tanpa Al-Quran tidak pernah baca pada lo. Udah beda. Mahal Al-Quran tidak pernah baca Al-Quran. Ya, kan yang kecil lah rusuk anak tadi itu. Batang mari ni keluar lari dari bilik amaknya, dia sampai di luar dia sekali ini kok saya mau cucu. Tak tanggung sayangnya. Ya mari cucu. Kan dia beda dia ayam kat Al-Quran dia laki pegang. Dia amat dari orang dia Al-Quran amat dari ini di dalam dia. Dia kecil rusuk awak. Siapa cucu sayang? Saya ni kok mana? Besok orang kecil dekat dia Al-Quran yo padu ada nenek tadi itu. Sadar di padu nenek ternyata dalam di kamar ini pun ada mari kacau itu sama dia pergi pakai kacau terletak Al-Quran satu kuning gadang sampai kali keluar gadangnya kuning sampai kuning sampai dua apa bahkan ke relasi cucu tadi itu ambil Al-Quran punya ambil Al-Quran melompe ini itu melompe jangan pakai cucu itu kadang-kadang dari Makkah begitu mas tak tu orang jual sepuluh boleh capek itu dia sudah pernah mencoba curu Al-Quran tak dibaca. Bagaimana kita akan selamat dunia hidup sampai ke akhirat. Terangilah rumahmu, sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran dan salat sunnah. Jika saja asma Allah yang kita yakini dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun yang berani berbuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menyadari Rasulullah dan menumbuhkan rasa cinta dengan Rasulullah. Aku tanya ke ibu dan bapak yang hadir pada malam ini, kalau kita cinta dengan seseorang, kita katakan ketika umur dulu, buat cinta dengan seseorang dengan mantan pacar ibu dulu, mantan pacaran dulu, ya, kilo-kilo yang harus kita lakukan. Pertama, bisa jadi dengan sering menyebut namanya. Jadi anak-anak ini ibu kalau nyokan hati dia anak tadi orang atau dia anak puja orang, acuh dia cari tuan orang tu di rumah kawan. Walaupun dua anak suku, contohnya cari tuan dari bawah supaya itu mampu hati kawan. Senyum-senyum, terasu ya. Tu kalau di rumah baru, tadi sampai kamar dan tahu status kali ini. Iya, sering disebut namanya. Satu, nan kedua, kalau seandainya lewat di muka rumahnya. Kalau tak jadi diamnya menyala. Justru kalau dia jadi kajian disandang dia kiwa berdua. Dia cinta terlalu cinta. Bahkan apapun yang dia giat itu sudah lewat cinta tadi kita pakai sampai habis, sampai hilang, sampai tunang, sampai kusur pakai tadi. Dia kata terlalu cinta. Iya betul. Begitu juga dengan Rasulullah. Cinta dengan Rasulullah kita sering menyebut namanya. Sering berselawat kepada Nabi Muhammad. Gue yakin di Masjid Raya Tauhid, ambo kalau masuk bulan Rabiul Awal, gue saking cinta dengan suasana pada hati gue. Kalau masuk Rabiul Awal, apalagi kalau mulai dari tanggal 5 Rabiul Awal, itu luar biasa sana hati gue. Karena malam bersih dari ceramah. Tapi yang lebih dari itu, sering kita dengar adanya selawat-selawat Nabi dari masjid dan mushola disenandungkan bacaan salawat Rasulullah. Sering menyebut nama Nabi Muhammad. Banyak manfaat faedah dari bersalawat pada Rasulullah. Ya. Mungkin ibu dan bapak akan bertanya, Ustaz, Rasulullah itu adalah maksum, gak pernah melakukan dosa. Kekasih Allah, orang yang paling pertama kali masuk surga. Untuk aku mau bersalawat pada Rasulullah. Jangankan kita ibu dan bapak, Allah dan malaikatnya saya dalam surah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga bersalawat pada Rasulullah. Baca Allah bersalawat pada Nabi Muhammad dengan memujinya di hadapan para malaikat dan makhluk yang lainnya. Baca para malaikat bersalawat pada Rasulullah dengan mendoakan beliau. Kita tidak bersalawat pada Rasulullah dengan mohon ampun kepada Allah untuk beliau. Itu apa tulisan? Satu contoh ibu,
Nabi Muhammad itu sama ibaratnya dengan gelas yang sudah diisi dengan penuh. Gelas yang sudah diisi dengan penuh. Kita umat Nabi Muhammad satu juta dah, betul contoh tidak dulu. Ya. Kita umat Nabi Muhammad satu juta dah yang boleh bawa. Kalau galih tadi waisnya lapan itu ibu bapak, sama data air di depan dia galih, waisi air di dalamnya, balanjongnya katanya melimpah bawah, melimpah ke bawah, limpahnya itu kata daging itu dalam bahasa surah kata tadi itu, dan nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari rajin sering bersolawat kepada Rasulullah. Salatullah salamullah. Semuanya boleh bapak? Ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dah, waktu kita terbatas. Sejak suara makan bu, artis yang kehilangan pentas. Buat cerita lain. Ayo kawan coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sini artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setelah sering menyebut nama Rasulullah SAW, sering bersolat kepada Nabi, kemudian yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta dengan Nabi Muhammad, apa sifat Rasulullah, kebiasaan-kebiasaan beliau itu yang kita amalkan. Waktu Rasulullah suri tauladan dalam kehidupan kita. Rasulullah itu orang yang sangat memuliakan tamunya. Ya. Pernah suatu ketika ibu dan bapak, ada 2 orang suami istri yang suaminya senang ada tamu datang ke rumah, tapi istrinya tidak. Batangkah kali di rumah itu, batangkah sekali. Kecil laki-laki kau ke Rasulullah, ya Rasulullah, panjang mau jadi kalau rumah mau ya Nabi. Betul. Asal ada orang datang ke rumah, aku bawa kawan ke rumah, pulang itu pokoknya bercakap ya bos. Itu di zaman Rasulullah sih tidak ada bos. Zaman kita tidak ada mereka. Ciri-ciri itu juga berkumpul banyak juga jadi. Ya. Apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada istrimu, besok Nabi Muhammad Rasulullah saya dan para sahabat akan datang bertemu ke rumah. Tapi cikoan dari jendela, anak kami mau dan ketika kami pulang, cikoan dari jendela mereka kami mau pulang keluar dari rumah. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, ketika kamu datang ke rumah membawa rahmat dan keberkahan dari Allah, keluar dari rumah kita membawa segala macam penyakit dan musibah. Ternyata memang benar itu Bapak. Ketika Rasulullah para sahabatnya keluar dari rumah, nyuci guan istri tadi itu dari jendela, dari balik gordennya. Ternyata Rasulullah para sahabat di belakangnya diiringi oleh kalajengking, ular, sipasan dan binatang-binatang berbisu lainnya. Sejak itu baru sadar dan menyadari si istri tadi. Kemudian dia senang ada tamu datang ke rumah. Bu, ibu, kalau tamu datang ke rumah, kira-kira yang ibu lakukan? Tamu datang ke rumah, baru masuk tamu ke dalam rumah, pertama kali ibu kerja dulu. Disuruh duduk. Ada duduk yang tadi mengalih. Mana iya? Galak ibu. Ambo tahu galak. Iya Pak. Aku tahu kemarin, tapi sangat luar biasa. Baru saja duduk di kursi baru lagi mau iya bawa atas kali. Sangat luar biasa sekali, memuliakan tamu. Cie baru langsung diamalkan dari pengurus saja beraya takrim sekali. Langsung dia duduk saja. Satu. Nah kedua, Nabi Muhammad itu orangnya berlemah lembut dengan keluarganya. Siapa panggilan istri Rasulullah ibu bapak menjadi sayangnya Nabi? Ya Humairah. Bapak ya Humairah panggilannya? Karena pipinya yang kemerah-merahan. Ya. Jadi artinya sebaiknya
kalau hidungnya mancung syukur alhamdulillah. Wahai istriku yang hidungnya mancung termancung di dunia, senang hatinya, bangga. Wahai istriku yang rambutnya sampai menyapu lantai, senang hatinya bu. Ustaz, bini yang muda hidungnya nancung Ustaz. Ada pak, gigi menjauh ke Ustaz. Jadi panggil wahai istriku yang giginya termancung di dunia, akan tokok di dalam pintu jadi. Ya. Tapi jangan asal ke Arab-Araban. Ya. Rasulullah memanggil istrinya dengan ya Humairah, biar lebih ke Arab-Araban. Dia panggil biniku dengan bahasa Arab. Wahai istriku yang mengkilat batu Hajar Aswad di Ka'bah. Wih, dah tambang gak ada artinya dulu. Dia dah tahu sekarang. Sama penantinya ya Allah. Baru kemana ada laki-laki. Dia kecek batu Hajar Aswad di Ka'bah. Luar biasa. Lama dipanggil seperti itu. Suatu ketika ada kawannya datang ke rumah nama nanti. Ada cakap cigo tadi. Batu Hajar Aswad di Ka'bah. Pengajaran. Apa itu? Kau hitam jadi ada Aswad artinya. Aduh, batu kan hitam. Benar pada bau kaluan. Dia mentang-mentang orang rumah putalambik memangkinya. Agak amui sedikit. Bagi cek Batu Hajar Aswad. Akhirnya pulang darahnya tidak ada sampai atas di rumah. Di lembut dan rumah tangga. Bu, ada apa dalam rumah? Lain. Sekali lain bu. Ya. Rasulullah tak pernah marah-marah. Pulang Rasulullah dari berdakwah sampai di rumah, ternyata mencari makan tidak ada lagi Rasul. Insya Allah ini yang berpuasa karena kebetulan dari pagi belum makan minum. Coba kalau pak ini pulang belajar sorenya, dah ada nak cari makan dibuka tujuan ke television, tak ada makan jalan kami turun terjadi ibu. Balik pun kali waktu kali itu benar benar. Iya. Tapi walaupun seperti itu ibu dan bapak, dan apa jangan berang-berang di rumah. Coba bayangkan 9 bulan lamanya istri kita hamil pak. Mangat 2,5 bulan. Kita kena aman dulu. Selama 9 bulan gaya tidurnya, gaya naruhnya mak-mak itu tigo saja pak. Mereng ke kanan, panggil mereng ke kanan, mereng ke kiri, panggil ke mereng ke kiri, gaya pasrah. Betul gaya pasrah saja. 9 bulan namun tidak pernah menunggui, pernah menunggui. 9 bulan di Pamir. Pernah menunggui. Indah. Bayangkan pak, apa jangankan 9 bulan, seminggu saya tak menunggui sedikit kepada pak. Tak bayangkan saja. Seminggu tak menunggui. Sakit kepala wali. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bermaaf dan sabar. Ketika pergi ke masjid untuk beribadah sholat, diludahi oleh kafir Quraisy. Saudara-saudara laki-laki, tahu-tahu dia sholat itu tak diludahi saja. Ya, kata ini diludahi. Nyot sakit lagi. Ternyata si pemuda tadi jatuh sakit. Apa si pemuda tadi ibu dan bapak baru Rasulullah masuk ke rumahnya, menggigil kata pian. Orang yang selalu bawa jahit, orang yang selalu bawa ludahi, ternyata adalah ibu di hadapan kita dan masuk dalam kamar saudaranya. Capek menjaga itu, ya. Ternyata Rasulullah memaafkannya. Akhirnya si pemuda tadi masuk agama Islam. Maka umat Rasulullah SAW yang meneladani Rasulullah menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan yang baik dalam kehidupannya, pelihara sifat sabar. Apalagi yang baik rajin berjamaah ke masjid. Kalau bayi rajin membawa kartu semalam berjamaah ke masjid, ya. Contoh, ini hari hujan. Besok pagi hari Minggu, ibu pergi Barale. Jarak sampai Barale dari rumah sekitar 200 meter, jalan kaki saja. Dekat malam ini sampai subuh beko hari hujan sampai sekali contohnya, jalan itu berlubang bu. Jalan itu berlubang, panggul di sini air. Pas lewat di situ, tiba angkot, lewat angkot luar. Supir angkot itu sebagian kecil, tidak satu arahnya bu. Itu kalau kecil satu arahnya, lalu nyampe berpakaian luar. Artinya tak izin. Ya. Sebagian kecil supir angkot itu, kalau lama kaca 2-3 buah angkot jadi pembalap dunia akhirat ini. Lu cakap sekadang campur. Lewat dekat depan Malaysia ini tadi itu.
tas siram ibu-ibu yang kami berdaya mulai dari jong rambut sampai jong kaki basah sajuaranya. Kalau ada sabar dan maaf, akhir hidup kalimat yang kedua dari mulainya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, sabarkan. Oh lupa, tidak nampak dia jodohnya. Ya Allah, ampunilah dia. Sabar, kemudian nyodoakan orang tadi. Berbaik sangka ya. Mungkin ada mampu orang sakitnya barangkali, atau orang lain meninggal barangkali, atau dari orang rumahnya malah lain barangkali kita kaca sampai ke rumah sakit. Selamatkanlah dia di jalan ya Allah. Didoakan. Kalau sabar ya doh. Tapi cuma kalau sabar maaf itu tidak ada yang dapat. Baru karena siram badannya di air, mengecek kalau sudah di rumah, tapi berade, lupa kena siram. Kalau sabar tidak ada, maaf tidak pernah menjaga kaki ke masjid. Akhir itu kalimat pertama kedua. Sampai benciannya pada itu lebih parah kalau nak tahu, tidak pandai dari satu langsung merompe kampe sesekali. Sumpah serapah jadi sang penjaga. Awas syairnya, awasan lu. Dia sumpah orang kata mami ada undang orang tua tu sakit kalau sebelum berikan tidak lagi dia tahu jalan lagi. Ada lagi dia orang baca buku dah lagi macam tu. Mulai dari lubangnya karena yang tadi buat tempatnya kena siram sampai ke rumah mengerutuk sedari ini. Sampai di contoh jarak dari rumah ke musaji 5 menit jalan kaki. Baik musaji surang-surang. Pulang dari musaji baiknya untuk kawan bertiga atau berlima orang. Itu mak-mak di jok tu. Siapa nak tahu? Barang apa jalan kaki musaji tadi? 5 menit. Tapi pulang dari musaji, alah tiba di simpang rumahnya, di gang di rumahnya kau lima bagai ini lapis tangga situ mabak kecil orang sekali. Itu di jok tu. Tak sikoro. Sikor mak-mak tu dah tu selalu kecil orang baru. Ada kamu kau saudara, tapi kau keluar di rumah dari musaji. Ibu bapak yang dari Allah Subhanahu Wa Taala tiba di rumah biasanya ibu tadi lain baca salam masuk rumah ikut ikat dengan orang masjid kecilnya naik setan jelek ajar setan naik kadang-kadang ini seorang setan begini nyuarkan gadang sikit di rumah terkajilah udah yang sana nah ya elok banana kemudian kamu je langsung timbul sekali terkaji udah sedang menjual Quran dalam benturan kata setan seorang tapi paling barang dia jadi memang dia dah pemat tu dah mengamak sesuatu baju dah basah kau bertanya dulu udah tidak salah kali sasaran dia dulu Rasulullah katakan hadisnya andai kata tinggi nada istri dari suami api neraka itu menyala-nyala oi capek dah kemarin kita dulu dalam rumah kecil neraka jadi ba'awana bedang muda di rumah ibu jangan dijauhi ba'awana bedanya tinggi nada suami di rumah jangan dibalik sabar itu tidak. Kalau ingin rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Berbeda ibu dan bapak. Ya, zaman ini dengan zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Muhammad tak ada di Rasulullah? Ya. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta dengan Rasulullah sama seperti tadi kalau dia akhirnya ada orang yang cintai itu ayat wajib kau pakai wa gunakan wa pagumuan tahu selama-lamanya Rasulullah akhirnya yang tadi kawan ada yang Rasulullah bawa itu ditinggalkan oleh Rasulullah 2 pusaka Al-Quran dan hadis kalau baik berpegang teguh pada Al-Quran dan Rasulullah salamnya dari dunia dan di akhirat cuma sayang sekali apa sih tadi lo minum dulu Al-Quran jangan kita sentuh bila Al-Quran akan kita baca kalau ada yang meninggal di rumah ada musibah yang terjadi barulah Al-Quran kita baca sering kita Islam menjadikan Al-Quran sebagai pajangan dekorasi listrik dalam rumah tangga kita datang sudah menemani bahkan kadang-kadang ibu bapak ayo akan ke rumah orang lain kecuali rumah masjid jemaahnya masjid raya takrib ditambah lagi kita lihat di tunjuk ke Al-Qurannya lebih tambah pada ibu beradik kalau saking jarangnya Al-Quran disentuh jangan sentuh mau tekan ada di
tahun 2007 ketika jadi garing musola di Langlawe. Ada keluarga yang meninggal di situ. Bagage dah jemaah datang ke musola. Ustaz, pinjam Al-Quran Ustaz. Islam tapi enggak ada Al-Quran di rumah. Lah dipinjaman Al-Quran dan urus-urus saji di garing saji ibu bapak dibawa ke rumah. Pada tak Al-Quran berarti kepala. Lah meninggal bagi Al-Quran ni. Cukup-cukupan. Pada ketika ini dulu dia Al-Quran. Renungan bagi kita bersama ibu bapak, terutama bagi yang menyampaikan, kapan terakhir kali Al-Quran kita baca? Kapan terakhir kali tangan kita ini membolak-balikan Al-Quran? Kapan terakhir kali air mata kita tumpah di atas Al-Quran, muncul di atas Al-Quran ketika membaca Al-Quran? Kapan terakhir kali kita dengar istri kita tercinta di rumah baca Al-Quran? Bila terakhir kali ibu menangan apa baca Al-Quran di rumah? Kapan terakhir kali kita dengar anak menantu kesayangan yang bangga-banggakan gajinya jutaan rupiah baca Al-Quran di rumah? Apalagi menghafal Al-Quran. Bu, sejak kami dari TPA zaman saya suat di tahun 70-80 dulu sampai kini lain barat tambahan hafalan Al-Quran itu. Lihat tambah Al-Quran itu. Kalau lain alhamdulillah. Tapi terkadang ketika sholat memakai surat langganan, Qul Allah, Inna A'toina, Wal Asri, Al-Falaq, An-Nas, itu kayak itu setelah alam pasrah, alam kue, alam musuh itu kayak itu setelah tidak ada keinginan untuk menambah hafalan kita. Pernah suatu ketika ibu dan bapak ada anak mengaji sampul Al-Quran itu dah habis. Lancabit tadi masa sampul dah tahu dah. Sudut-sudutnya kuat, ala keriput, ala karitiang, disalon dari penting usaha salon. Lah karitiang segalanya. Warna Al-Quran tak putih warna sir dan lampu tiang. Bentuk dia gigian. Bertanya lampu anak mengaji tadi Pak. Berapa lampu Al-Quran buat kotor. Ada anak tadi Al-Quran itu lebih tumbuh pada bapak bikin bapak. Apa itu? Itu Al-Quran yang dipakai di Amawa ketika mengaji dulu Pak. Amma itu lebih tumbuh dari Abu. Tak tertukar. Antara terlalu hemat atau memang tak terlalu tinggi. Dia itu terlalu tinggi benar di Al-Quran. Abu suruh ada anak tadi membeli Al-Quran tu. Minta piti kaya wang di Al-Quran. Tiba di rumah. Nyogannya bapaknya beli Al-Quran ya. Beli Al-Quran saya. Beli bedang di rumah di musola mengaji ya. Jangan Al-Quran. Dalam diam. Kalilah dia Pak. Al-Quran dan sahabat itu kalau dibagi 20,000 dapat persarayaan. Yang tak pakai terjemahan 20,000 dapat. Indah ada piti kecil ayahnya bagi Al-Quran sementara orang ayahnya jadi samsu habis serpui sehari. Balas samsu itu Pak. Di mana balik? Di malu balik itu mau balik. Mungkin beda jadi yang beda. Apa balik semua jual kali yang lainnya. Balas sampai ibu. Balas sampai Pak. Kapan balik? 8 balik 20. Ya. Bali di samsu sabukui sehari itu pitinya. Tapi bagi Al-Quran kalau dipakai sabu itu dia anak tidak begitu. Nyolapi anak itu yang merah-merah itu hijau. Menangi barang-barang anak tadi. Kadang-kadang dia amannya, dia ibunya. Dia anak yang kelapi dia ayah untuk dia Quran itu binti kecil ayah. Dia orang terbakar ni kelapi ayah Quran nanti jo ikut mana. Doa-doa dia ibu. Kemudian ibu doa sakit. Kalau ibu dah kerja belum? Doa ibu doa sakit lewat ayahnya tadi itu. Besok waktu kita ibu bagian Al-Quran dah wajib. Sana mati anak tadi itu. Sadar menangi itu, nampaklah Al-Quran yang terletak dalam lemari yang maknya dari itu di dalam India. Anyang-anyang anak tadi itu nyambil kursi, nyopanjek lemari dari itu, nyambil Al-Quran dari lemari dari itu. Maratuk lah maknya. Weh jangan ambil Al-Quran itu mahal ayah. Tak dipakai ya Allah, nauzubillah min zalik. Ada risiko? Ada risiko. Yang jadi mahal di udara dulu dia manukan pacar dulu ada Quran seperangkat alat sholat tanpa Al-Quran. Al-Quran tidak pernah baca-baca pada lo. Mudah-mudahan tidak. Mahal Al-Quran tidak pernah baca-baca Al-Quran. Ya, kami kecil lah rusuh anak
di luar di sekali ini kok sayang sama cucu. Enggak tanggung sayangnya. Ya nang itu kan dia beda dia ayam kat di Quran dia lapik pinggang. Dia amat tadi kalau dia Quran amat dari ini di dia. Dia pincit terus soal. Si cucu sayang ini kok mana? Itu kalau pincit depan dia Quran yo. Nyoba dua ada tadi itu. Sadar di pagi ini ternyata dalam di kamar ini pun ada mari kacau cieko. Semua diberikan pergi kacau. Terletak Al-Quran sebutu kunyang gadang sampai paling kuat gadangnya kunyang hampir kulit sampai dua apa bahkan ke relasi cucu itu mampi Al-Quran kunyang ambil Al-Quran melompet lo ini itu melompet jangan pakai cucu itu kadang-kadang dari makam begitu mas tak ada orang jual sepuluh boleh capek itu ini sudah pernah nego coba-coba Al-Quran tak dibaca bagaimana kita akan selamat dunia itu sampai ke akhirat. Terangilah rumahmu, sinarilah rumahmu dengan baca Al-Quran dan salat sunnah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta dengan Rasulullah? Jadi ini kan sering Rasulullah dihina, dicaci maki. Berita yang terhadap ini ibu. Cacian hinaan terhadap Rasulullah yang terakhir ini kan, yang lagi viral ini Presiden Prancis sampai-sampai aku yang boikot ulang umat Islam lainnya. Ada sebagian kawan-kawan yang bobo ketika berceramah asa aqua mereknya, ini kan keluar Prancis nih, produk Prancis. Asa aqua mereknya dia tidak terus dan kamu yang minum. Nyobuangan, dia ambil beko nyobuangan nyobu, bila habis minum air dulu, nyobuangan. Minum air dulu, nyobuangan. Semuanya. Menumbuhkan cinta dengan Rasulullah, amalkan sunnahnya Rasulullah. Amalkan sunnahnya. Satu di antaranya memanjangkan duit gua, memelihara dan duit. Tapi tidak panjang soal bisa jadi kalau ada panjang sebenarnya mau ketemu lemah. Aku dulu panjang ini kalau lagi secara mobil, mau potong satu alat boleh. Ya, kalau tidak pakai cabai karena nggak sanksi orang. Dia udah ustad, karena SH, kalau cabai tidak lu boleh jaga dia udah ustad ya. Cabai lu orang itu orang, tapi itu ya dia habis kecil, cabai itu orang masuk ustad dulu ni. Ya, Ustaz, mulai dulu baca duit, tapi tidak tahu tumbuh di bahasa saya. Jadi masuk pak, karena aku tumbuh dah sah, jadi masuk mana? Kemudian sholat berjamaah, ya, sholat ini sunnah Rasulullah, anjuran Rasulullah berjamaah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang yang lain-lain sholat berjamaah di bawah kata kamu saji saya semalam tapi itu tidak berubah karena itu sudah mencari orang karena tidak terindikasi baca itu Ustaz. Berarti pertama mungkin karena hanya sekedar mengerjakan sholat belum mendirikan sholat, atau mungkin karena tidak ada ilmu dengan tentang sholat, asal sholat saja sholat saja ya. Beribadah kalau tidak ada ilmu, ibadah kita akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Contoh, ada sholat anak-anak TPI, tapi bukan TPI. Buat juga TPI jauh detik. Tapi bukan TPI-nya Masjid Taklim di tempat lain. Sholat anak-anak 5 orang, tapi tidak ada ilmunya. Anak-anak pertama takkan tuik, Pak. Ya, takkan tuik. Bahkan Islam dalam kitab fikih itu ada membahas babnya tentang khusus tentang tuik. Bukan berarti Islam itu umuah atau dulu ada ibu dan bapak atau umuah, tapi memang hebat di Islam dibahas bagaimana kan tuik tiada pengulang lagi, jadi tidak asal dipancang saja, asal kan tuik dipuas saja jadinya, tidak ampe macam kan tuik, adonan kan tuik karing bunyinya, ya, dosa kami, tong kosong naring bunyinya, suara dosanya kadang keluar tidak, dosa kami, anak yang pertama tadi ibu kan tuiknya kok bantu atau bunyi bananda bocor, ya itu yang perlu cemilan. Kalau begitu bunyikan tuiknya keluar, atau kita tidak tiba, ya. Lihat yang saya anak-anak kan yang sholat persis di sebelah ini, dia kan udah tahan kalau dia terlalu busuk kan, lagi palau pada ayam pada banci mati udah mati deh, tekan dua kecil, wijar tentu gua musuh nama sih, kecilan kamu, nyojabe dia anak ada 3, tindak mungkin mengecil ketika sholat dua batal sholat waktu, ada cina gampang iyo, Ustaz petang cek mari turun rumah dari cek rohnya, nyojabe kalau ada anak terima
aslinya satu Allahnya terlibat dalam sholatnya. Di Medan Suco, justru aku coba sholat jamaah. Sholat kau deh. Aku tak bisa sholat nanti. Kau ikuti saja bapakmu. Apa dikerjakan yang dibaca sama bapakmu, ikuti semuanya. Nah, kalau sudah ikuti bisa lah. Aku nak baca cocok. Besok harinya ayat dia cocok baik kalandang. Jam 2 malam lewat 6 menit masuk ada waktu sholat zuhur, azan dikumandangkan di masjid raya Takmir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa cakap anaknya? Cok, dah masuk zuhur tu cok. Sholatlah ayah dia cocok tadi itu di dalam pondok berlantaikan pelupuah. Dari tahu ibu pelupuah? Baik, coba tanya anak SMP ini pelupuah, tak ngerti itu. Lagi kena SDA, pelupuah mau jalan orang daerah. Dan ngerti berbuat. Sholat yang berbuat di dalam pondok, tidak pakai tikam, tidak pakai sajadah, tidak pakai lapik, tidak pakai alih, langsung berbuat. Pas saat sujud, tak sapikan yang pak itu ini. Dia karena terlalu sakit, kedua kecil. Aduh, tidak ada sujud di belakang. Ucok kok tak kenal pasal namanya. Yang di kerajaan dan dibaca di apaan? Ini satunya. Dia ucok boleh dia ucok, tapi ucok. Aduh. Kau punya juga ucok. Itu kalau tidak ada ilmu. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib ketika disuruh memilih Rasulullah, mana yang akan memilih antara ilmu dan harta? Ali memilih ilmu. Kalau ibu-ibu di situ, Abu Sulu memilih Abu Adi buku sejuta, Abu Adi buku cek nama kayak buku dia bu. PT sejuta tu buku. PT sejuta tu buku. Yang dia buku itu ada pencitraan nih. Boleh pilih PT sejuta. Harta tidak akan bisa atau mungkin tidak akan bisa mencari ilmu, tapi ilmu bisa cari harta. Ada di kampung ibu orang tua yang sukses anaknya jadi sarjana, tapi apa tadi tidak pandai mengacur, tidak pandai mengacur. Suatu hari pulang anaknya yang sarjana yang sukses di Jakarta ke kampung, ayah tidak juga pandai-pandai mengacur pada aku. Oh itu ayah ada jalan baca. Jadi nyobain ada anak tadi itu buku bacaan ibu dan bapak ada jalan baca A sampai Z, tapi yang pakai gambar untuk TK supaya lebih mudah memahaminya. Karena kalau lagi bobo kepala ojo tantu atau ojo masuk ayah penganak film kaset lah boleh musri ibu. Lah payah menerimanya. Nyo aja ada anak tadi. Ya baca ibu ya. P tambah E tambah P bacaannya P ayatnya. S tambah O so kejadian. D tambah E tambah N ada T belakang D bacaannya. Bacaan sama lagi kalau berikut gambarnya bacanya ya odol. Belajar itu soalnya odol kejadian. Jadi kan tak ada ilmu di bawah layar tadi ke Jakarta di anaknya Pak. Di Jakarta masuk ke dalam mall, baik mall. Anak tadi memarkirkan autonya baru. Ayah tadi dia mencari gedung setinggi itu luar biasa. Takjubnya masuk sudah ke dalam mall. Tapi ibu dan bapak baru saja masuk ke dalam mall baru terkejut dia. Astagfirullahaladzim. Sadar dampu open di situ barang kilo kadang kue dan kue orang kau. Kalau terbayangkan yang tadi ibu open itu di kampung dia ini itu mang kue anak apa dia lift itu di luar pintu lift tertulis open. Sadar berpikir-pikir mulai itu ibu orang Cina hitam atau putih? Hitam atau putih Cina? Putih. Masuk orang Cina ke open dari ke dalam lift tadi. Ini dia ayah tadi. Oi dah masuk open rumahmu yang bego saja. Dah juga ada si Cina tadi Pak. Ya Allah maksud dalam kasih macam dia tak bego. Orang lain mencet tangan. Dalam setelah itu terbuka pintu itu wajahnya ada 2 orang Afrika. Hitam dia. Hitam. Asai dah itu mah gua kecil tadi langganan ya. Lampu dari tiang dia. Tadi lucu lah dia musuh dan kita terima di tiang tu nak tak boleh beri sentuh dia. Tak kanan kiri. Mulai esok kecil juga dengan orang. Kan ada ilmu. Ada orang kayu. Apa-apa kayu gadang. Punya punya kayu di kecamatan tu. Lainnya ibu punya lelaki kayu. Bu, lainnya suami kayu. Dan
Dapat suami kayu ini lain. Hati-hati Pak, bagi apa yang kayu ini ibu-ibu pengen mencari suami kayu lain. Hati-hati itu. Ya. Bagi yang sudah kayu alhamdulillah. Tapi bininya dua. Nan surang bininya Hasanah, nan surang kayu Fatimah. Ya. Bini nan tua namanya Fatimah. Bini muda namanya Hasanah. Ketika kabar ke kalau saya daripada haji, tidak nama apa haji dari itu manasik haji itu. Pelatihan. Ibu di Makkah tu Allah ngerti bahasa orang mengerti Allah mah haji tadi. Ibu di Makkah di hadapan Ka'bah orang sudah sibuk konsentrasi berdoa menjaga doa kepada Allah. Pak haji tadi itu berdoa apa? Nyoba cok kali-kali, tapi nanda pilihnya cuma doa satu jagat saja. Dia tahu ibu doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuma sayang depa haji tadi Pak, tapi setengah halonyo. Itu sih sudah ulang kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai situ dapat nyebut. Ulang dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sadar kusuk konsentrasi pada doa tak haji baik. Bapak bincik apa sih? Dia bincik dia bincik soal lain. Udah dah dia sekali ala jauh-jauh awak dari Rawon Matua Iu di Makkah pun melaksanakan ibadah haji. Masa hasanah sih juga doa dari tadi tidak pernah ada doa doa. Uyuh kecil haji. Yo tambah sakit dengan orang dari ilmu. Aceh haji berapa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa Fatimah wa fil akhirati hasanah wa Fatimah. Alasan nanti dia udah anak dah baru saya panggil udah. Karena enggak ada pulang dari Makkah timbul di Rawan, ada jemaah masjid taklim yang meninggal. Ketika takziah, Ustaz Adrian tu lambat tiba. Biasanya di situ tu bu sebelum ceramah baca Yasin 2 kali ayat tu sama di Padang Timur. Dia ului baca Yasin 2 kali ayat. Dia Ustaz lambat tiba, Pak Haji disuruh membaca. Lebih Yasin, air dapat balik, air. Nyaki Al-Quran dia. Kau Pak Haji, tak usahlah. Kau buku Yasin Pak Haji ini. Anda usah masuk Yasin coba dah. Dia tak dapat cuma masuk jadi Haji nya. Dia kan tidak berilmu sombong boleh. Ketika baca Yasin, baca satu ayat diiringi oleh jemaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba saudara. Pada suami dia bisa doanya macam tadi. Haji baca Yasin dari Al-Fatihah telah amin baca saudara. Dia kan udah ada ilmu. Besok harinya Jumat. Pak Ustaz Adrian Tobo ketika ceramah ketika khutbah nyupuh saja jadi sampai panjang karang ruangan juga sampai tagak boleh dia doa. Suruh jadi imam nih. Dia pengurus. Selesai sholat, kecek alul baik, orang yang meninggal, keluarga meninggal, tolong tahlilkan ayah kami yang meninggal batang jelaskan. Karena pemandangan yang Ustaz Adrian Tobo betul duduk persis belakang imam itu Pak Haji tadi. Makanya hati-hati bapak-bapak kamu yang dimuliakan Allah. Yang saf pertama ini persis belakang imam itu benar-benar orang yang tahu dengan sholat hendaknya. Tujuannya fakih dengan ilmu agama dengan sholat. Kalau batal untuk imam siapa gantikan? Saf pertama yang seakan ke imam. Waduh sebagian tampil lain apa ibu? Nyu pakai serwasutan, tunggu serwasutan. Surajit, surah depis, berubah lo lututnya, pau tu bagasi tadi macam cambi lo dikor. Talimu tigo tinggi kalau mamanya. Rambutnya warna bentuk ikut kudo. Disikut tatung ulang lagu, dibuduk tatung kepala harimau. Luar biasa. Di pangkalan itu tatung luar biasa Allah. Simo. Berapa agak? Soalnya pas kadang mengalir itu dia sudah batal do imam.
Yang saudara-saudara. Dan ada orang boleh-boleh ikut buku ya. Kapan jauh dia jabat ini. Tak seorang orang. Pak Haji juga berkata imam. Disuruh memimpin Yasin. Bisa Pak Haji? Oh bisa. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La baca tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah sampai 30 kali, 33. Hitungan lazimnya. Lah sampai 70 kali. Lah sampai puluh syarat tidak diwanti-wanti dulu. Apa-apa aku kalau hari Jumat, sarajunya tinggal kerajunya tinggal jauh ini di sawah, tinggalkan dua semacamnya. Pekunya pulang, bagaimana pulang dia? Lah sampai 200 kali, Pak tidak diwanti-wanti. Akhirnya lucu siapa aku susurang ya, tidak salah tinggal sudah mulai kecil. Akhirnya dia Pak Haji itu mulai langang terang datang, diputar kepalanya. La ilaha illallah. Surang itu bahasa tiga. Jadi tanya oleh ketua Mas Haji, ada berhenti si Haji, ada di depan itu aja. Balik sepanjang dunia Haji. Selama itu aku ditampuan di Amok, selama yang ini Haji baru sekali ini tahlil lebih dari 200 kali, luar biasa Haji. Oh itu pajak nama 3 patang, dua dosu, dia banyak benang, itu banyak-banyak tahlil. Dosu Haji mungkin lebih siap daripada ini dia mau kartu semalam. Kamu saji taklid kau di bawah hari. Pak Haji datang musaji, 3 hari kau saja pulang Makkah hari ini. Haji itu sudah banyak. Bahasa tanya kecil itu. Jangan kecil-kecil kurang kan? Sebenarnya budak pandai berlebihan je. Itu karena ada ilmu. Ibu dan bapak, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dekat dari rumah, mesti kita dekat dari rumah, berangkat bersama-sama. Tapi jangan sampai bantu dalam tempat tinggal dulu. Saja ketika saja nikah, baru nikah seminggu 2 minggu setelah nikah, dimulakan ke masjid tadi. Sagan demi tuo, sagan rumah, sagan rumah kampung, kamu masjid terima. Bagi tiang tangan, indah mana hujan supaya berdua saya terima. Itu mana romantis mesranya di orang rumahnya. Tak tahu kaki nama sigo pak, luko indah pada raida. Cuma tak tahu sakit sayang luar biasa. Jangan sakit sayang sayang boleh belok jalan dia. Itu kalau orang baru. Tapi kalau lah 50-60 tahun umurnya, ya, barang nak ciek lagi sayang. Lah 2 anaknya panggil nama, alah 3 anaknya bakal usir. Sampai anaknya cari kedua. Kok dulu tu bagi dia tangan kalau kini kau lah anak, kecil nak bersih dah. Dia datang kalau jalannya. Terus sekarang tu dapat dari jalan. Sekarang tu anjing. Pada jalan sudah tu mana? Tak tahu kau sih. Kau bertanya, karena umur 62 tadi, 60 tahun umurnya, Pak, balik sedang saya Pak Saji Pak, mai punya. Oh, jauh tinggal mama tu dekat. Ini sama-sama ni Saji, tapi jauh mama tu tinggal dekat. Di tempat aku, ibu payu lah, cukup dah. Kau tak tahu kaki emek tadi tak sayang nak keluar. Anak-anak saya sekadar waktu betul nampak itu lah. Tadi berang je deh. Ya, ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke masjid bersama-sama. Jauh dari masjid berjamaah di rumah. Ustaz, kawinan berisiko bahasanya Ustaz. Mana yang lebih rancak berjamaah di rumah atau berjamaah di masjid Ustaz? Salat di masjid atau di rumah? Di zaman Rasulullah ibu dan manusia memang lebih afdal dulu zaman Rasulullah afdal sholat di rumah dibandingkan dengan di masjid. Apa itu? Karena dulu zaman Rasulullah jadi peperangan khawatir ibu-ibu dan manusia diculik diperkosa. Ikut zaman ini umur 62 tapi dia berusaha bicara memperkosa umur 62. Jamil berusaha la ilaha illallah. Apa berusaha pada ini pun nak datang musaji ko ba jangan tua jangan kaki jangan bau tenang yang cemat-cemat sih tahu cemat calon mati satu lah calon mati apa pun calon mati tapi di mana tampaknya dengan cara apa kita meninggal dunia kapan waktunya meninggal dunia tidak ada satu pun kita yang tahu antara amak-amak yang laku duluan apa kemudian atau apa terakhir ibu-ibu dulu lah kalau ada tak tahu semua kita akan meninggal dunia. Kau sih jamin satu juga kita meninggal dunia. Ya, tua saja.
yang lah muka-muka wajah-wajah suratul maut serta banyak musaji itu yang lah pensiun balak musaji pensiun ada kerja itu musaji kerja ada musaji akhirnya ketika sholat subuh sholat subuh lomba batu sulit terus dia capek ada bapak sulit sih lomba batu ketika subuh capek lain musaji lain lah nanti bodoh dan nama musaji seakan-akan di gerbang masjid musola itu ada tulisan masjid ini hanya khusus bagi yang berusia 50 tahun ke atas. Itu nama bodoh dan nama datang saja. Aku teringat beberapa bulan yang lalu di Pasaraya di Simpang Ampik dekat Sari Anggrek itu ibu mungkin ibu pernah cerita juga apa? Ada baliho, ada plang, ada pampe kadang-kadang seperti itu papan gadang. Kalau ingin mencari menantu yang terbaik, carilah di masjid ketika sholat subuh. Itu yang luar biasa. Itu tidak cinta sejati. Nabi Muhammad ada pacaran dulu. Nabi Islam yang jadi macam antara Muhammad dan Khadijah. Ada pacaran. Nabi Islam ada pacaran. Ya, kita cinta sejati. Kalau nggak percaya belahlah dadaku. Sungai akan kuseberangi, bukit akan kudaki, lautan akan kuseberangi, dula akan kuturuni, tapi masjid akan kulewati. Kita tak bertemu saja. Jangan dia jadi menantu. Apa juga ibu, kalau ada anak gadis yang ini yang pacaran, putuskan semuanya, ganti semua kalau bisa. Tidak usah pacaran, rugi. Ya, masalah jodoh itu urusan Allah. Walaupun anak ibu lah pacaran 8 tahun lamanya, kalau tidak jodoh tidak akan ketemu. Padahal seorang pacaran 8 tahun tidak jodoh, tidak nikah, mana usul? Mana? Tapi kalau nan jodoh mau PP, insya Allah bisa nikah. Nah, itu jodoh. Bisa nikah, jodoh. Kadang-kadang lebih parah kalau orang ibu orang ansur dah, dikreditkan orang 3 bulan, sampai tahun lunas tapi sudah di PPKB, sah jadi mini awal. Ikut akan jiwa lah dia angkit yang kembali 7 tahun lamanya, tidak ada dapat hak milik atau buku nikah. Mahal berdondal. Kadang-kadang hanya bermodalkan aku tadi cik surang beko permen karet dan dua surang tambah akuntan beko sampai yang banyak mesti ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakmurkan masjid, rajin berjamaah di masjid. Alam bro, alam tarawih, lanjut penghinaan. Ambo ustaz sudah tukang parkir, tarik-tarik tarik. Lanjut. Aku kalau nak mulai pasal subek ujung-ujung berhentilah. Kalau nak mulai tanggal itu memisikan KWC dia suatu berhenti. Ya, berjemaah. Jadi selalu hukum apa tidak nak orang berjamaah ke masjid karena tidak tahu juga manfaat faedah dan berjamaah ke masjid. Andai katanya kecil di Pak Wali Kota, siapa yang nama atau di pengurus masjid takbir, siapa yang nama berjamaah ke masjid yang takbir soal subuh berjamaah akan markir dan pengurus masjid baris sakaruan piti 300.000. Aku yakin soal subuh jam sampai lewat 32 contohnya jam 2 pada malam lakukan masjid kesalahan sama limo soal subuh Pak kalau dua dia jam 2 pada lakukan masjid saya takdir sama untuk ini penuh sampai kedua banyak dalam ya kami banyak ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya kita tak tahu. Satu langkah kaki kanan ke masjid dikasih satu kebaikan ke pahala. Satu langkah kaki kiri kita dihapuskan satu dosa kecil. Makanya baik saja lambe-lambe dipaketi langkahnya. Jangan kaki sih. Kaki berapa langkah kaki kita akan dihitung oleh Allah. Berapa jumlah langkah kaki kita? Ustaz, dekonya di rumah dah. Udah kan tak datang ke masjid namanya Nabi tadi yo. Coba aja dengan Ustaz tadi, weh, itu mana ada mau Ustaz dah. Bagus itu. Kecil Ustaz dah. Langkah kaki masjid itu dihitung oleh Allah. Makin banyak jumlah langkah kaki masjid, makin banyak pahalanya. Rumah wadah ke masjid dia tak pernah datang ke masjid. Ambo lagi. Kok buat tukar rumah kok buat jualan di kolam berdua tu dah. Buat balik situ tu jual orang jual di rumah, jual rumah rancak biar jauh jalan ke masjid. Hanya itu tuli pengurus kepada denda siapa tak hari itu yang buat dan yang tadi tidak usah pindah akan terjadi Allah. Makanya hadis Rasulullah
bedakan antara jalan pergi dengan jalan pulang ke masjid, karena semua akan jadi saksi nanti di akhirat. Ya, bedakan jalannya. Baik juga ketika sholat sunnah, sholat ibu sholat sunnah 2 rakaat itu pindah kemari, semuanya akan jadi saksi. Kalau sholat dia akan jadi saksi nanti di akhirat. Jadi saksi nantinya. Sholat berjamaah ke masjid. Nah, kemudian kadang-kadang ketika berjamaah ke masjid, maka nak tamu orang yang muda bapak, nan azan aki atur. Lah sesak Allah atau bagus gigi masuk itu jadi keluar dulu. Betul ada keluar. Dah payah banyak curi gigi ya. Jangan azab doanya. Sehingga hayya 'ala shalah. Dari sana cerita lewat. Tahu dah semangat ni. Mana di masjid juga penting, tapi alhamdulillah di masjid raya takbir luar biasa, azan yang bagus. Kelihatan dari kori kita ketika baca apa tadi rancak suaranya, mic-nya, sound sistemnya luar biasa. Di tempat lain baru saja takbir, ibu dulu dia panjang, maka nak mari orang tamu saja ganti kualitas. Subuhakum fa inna taswitas salat min tamam salat. Terus dan rapat ke imam rancak jadi lama tu kemudian di sana ni kita Allahu Akbar rancak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Streaming mau jadi balasnya deh kalimat yang ma'al dan kalimat yang ma'al sampai selesai sholat sampai rakaat selesai main emosi mikir tadi bisa ada orang masih pakat di boleh sih satu mengganggu kadang-kadang ustaz dan ceramah kajinya narako sebenarnya tak mungkin dia bisa yang tak nampak orang tahu saja yang tak nampak untuk awak digantung dalam narako disakti bisa trika pun bangga saya ada orang tahu saja itu oleh sedih aja nyancap tangis saya bisa jadi itu ya bisa ceramah pun juga harus diperhatikan imam lagi bacalah bacaan yang apa di jemaah jangan panjang pernah sekali ini ketika sholat tarawih disuruh jadi imam tarawih pak bahasa tarawih sekolah pak panjang pendek bacanya ayatnya terserah Ustaz kalau terserah Ustaz lebih rancak panjang lebih banyak pahalanya banyak ayat banyak hurufnya banyak pahalanya itu ada Ustaz halaman sarakat situ sholatnya sampai rakaat salam itu dulu ini kada ya dulu malaki selesai sampai rakaat itu ibu dan bapak enggak tanah tu kalau gampang tu tak perlu membanau sudah karena dua sholat tu dan sesak bang iya ada nak kunci odal hukum ambil jadi jauh ada dia ya dia kalau narik ada nak trompa tadi hukum menyuruhnya trompa ni trompa mahal nah kalau kilo dari tadi kita itu saja pejabat cikgu terparu banyak tak khusus sembahyangnya tak usah banyak-banyak aku cek khusus itu Ustaz dah sakit anda Ustaz panjang mana ayat Ustaz baca ni baru saja Pak pendekan Ustaz berapa pendeknya Pak cari satu ayat tak perlu satu surat Al-Baqarah satu ayat yang pendek kayu itu dah cek terus ke kawannya yang lain yuk mana Ustaz cari yang pendek Ustaz dipikir Ustaz ayat satu ayat yang pendek lagi hidup tak mau pusing, tarik status sembahyang. Entah itu memang hidayah dari Allah atau bisikan syaitan, tak tahu ibu bapak. Ketika baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Laisa salat. Laisa salatnya Pak. Sah. Kan kita dari Quran tidak boleh baca surat yang tetap sah. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Panjang parah rakaat ketiga juga rakaat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Aduh, belum sikit. Aduh. Rakaat keempat itu juga. Baru selesai salam ke kanan sudah jadi Ustaz sampai kiri nyontak semua di puluh belakang. Enggak sakit yang lain Ustaz ya. Itulah manusia bagi kesal. Dia nikmat ini mau.
tidak dia gini lagi ujian coba dalam waktu upeknya boleh. Manusia selalu berkeluh kesah. Makanya jangan panjang-panjang. Imam harus ngerti kadang-kadang. Ketika imam baca surat pendek, lawan yang imam berbelakang, ya. Kalau selesai baca Al-Fatihah di makmum, imam harusnya selesai baca surat pendek. Mengharap ini makmum. Di benar-benar terus tu. Mohon matikan HP saat waktu sholat. Salah itu baca pengumuman. Uang masuk masjid raya Ketimun itu lewat yang kuliah dan beberapa pengumumannya. Sampai lain salah saya juga cuci papan pak. Andanya selesai imam baca surat pendek tu. Tambah tadi. Imsakiyah Muhammadiyah. You baca segalanya ada tertulis itu baca segala. Itu dekat imam dan arif panjang-panjang banyak ayat yang dibacanya. Sudah itu baru sujud, ternyata sujud pertama kasih setumpuk bersyukur. Sujud kedua jadi cicak dulu ada la ilaha illallah, tapi dia ceria tapi parsia segalanya. Alhamdulillah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, direntang nama panjang dulu di punta anaknya singgeng. Dia bisa juga ke gunung sampai jam 10 sama setengah sore itu kalau kajian mulai Nabi kau dah selesai. Kalau ibu duduk suka sampai setengah sore. Mana ngajar ramai kalau besok balik. Hai, ya ampun indah itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Basilang kayu ditunggu di sinar api baru kebanyakan kalau hati lagi sama kata tujuh. Insyaallah lain waktu kita masuk. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.